Serangan udara Rusia terus mencapai titik rekor baru, dan kali ini serangan membuat salah satu F-16 Ukraina kembali menjadi tumbal. Serangan Rusia pada Minggu 29 Juni 2025 disebut menjadi yang terbesar sejak invasinya ke Ukraina pada Februari 2022. Rusia disebut menembakkan total 537 senjata udara ke Ukraina. Mereka termasuk 477 pesawat nirawak dan umpan serta 60 rudal. Angkatan Udara Ukraina mengklaim menembak jatuh 211 pesawat nirawak dan 38 rudal, sementara 226 drone lagi hilang, kemungkinan karena diretas secara elektronik. Menurut Angkatan Udara Ukraina, serangan Rusia berdampak pada 6 lokasi dengan puing-puing dari target yang dicegat jatuh di 8 area tambahan. Semua sistem pertahanan yang tersedia dikerahkan untuk menangkal serangan. Di antara komponen yang paling aktif adalah armada jet tempur F-16. Harga yang harus dibayar untuk pertahanan itu sangat mahal. Salah satu pilot F-16 Ukraina, Kapten Maksim Ustimenko, meninggal dalam operasi tersebut. Angkatan Udara Ukraina mengkonfirmasi dia telah menembak jatuh 7 target udara sebelum jetnya rusak selama pertempuran terakhir. Dia berusaha keras untuk mengarahkan pesawat menjauh dari daerah berpenduduk tetapi tidak dapat keluar tepat waktu. Ustimenko adalah pilot F-16 ketiga yang meninggal sejak Ukraina mulai menerbangkan jet tempur tersebut pada tahun 2024 lalu, dan sejauh ini 4 F-16 mereka telah hilang. Serangan hari Minggu tidak hanya besar secara militer tetapi juga secara simbolis. Ini karena dilakukan bertepatan dengan Hari Konstitusi Ukraina. Menurut sejumlah analis, serangan itu tampaknya dirancang untuk mengintimidasi daripada mencapai tujuan strategis. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan serangan Rusia terus meningkat. Dalam seminggu terakhir saja, Moskow telah meluncurkan 114 rudal. Selain itu, lebih dari 1.270 pesawat nirawak dan hampir 1.100 bom meluncur. Meskipun jumlahnya banyak, pejabat pertahanan Ukraina berpendapat serangan itu memiliki fungsi psikologis. Sebuah upaya yang dimaksudkan untuk menebar ketakutan di seluruh negeri dan mengirimkan sinyal kepada pengamat internasional. Pihak berwenang Ukraina belum mengumumkan secara pasti tingkat kerusakan atau korban jiwa. Namun laporan awal menyebutkan 3 orang meninggal dalam setiap serangan pesawat tak berawak di wilayah Kherson, Kharkiv, dan Dnipropetrovsk. Sementara seorang lagi meninggal di Konstantinivka, sedangkan seorang lagi meninggal di Konstantinivka. Sementara setidaknya 11 orang terluka di kota Smila di wilayah tengah Cherkasy. Otoritas tempat mengatakan 3 bangunan 9 lantai rumah-rumah pribadi dan mobil rusak parah akibat serangan. Demikian pula 4 lembaga pendidikan dan sebuah rumah sakit jiwa. Di bagian lain, Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim serangan tersebut menargetkan fasilitas kompleks industri militer dan kilang minyak. Di wilayah Lviv yang berbatasan dengan Polandia, kebakaran besar terjadi di fasilitas industri. Polandia dan negara-negara sekutu juga mengerahkan pesawat untuk memastikan keselamatan wilayah udara mereka. Media pemerintah Rusia tepat setelah serangan itu merilis pernyataan Kremlin yang menyebutkan tidak mungkin mendorong Rusia ke meja perundingan melalui tekanan atau kekerasan. Itu hanya dapat dilakukan dengan logika dan argumen. Serangan hari Minggu itu menyusul pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin 2 hari sebelumnya. Pernyataan itu mengatakan Moskow siap untuk putaran baru perundingan perdamaian langsung di Istanbul. Kedua putaran perundingan terakhir antara delegasi Rusia dan Ukraina di Istanbul berlangsung singkat dan tidak menghasilkan kemajuan dalam mencapai penyelesaian. Di bagian lain, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada hari Minggu menandatangani dekret untuk menarik Ukraina dari Konvensi Ottawa, sebuah perjanjian yang melarang ranjau darat anti-personel. Langkah tersebut mengikuti langkah serupa yang dilakukan oleh negara Baltik dan Polandia.
Perjanjian tahun 1997 itu melarang penggunaan, produksi, penimbunan, dan pemindahan ranjau darat anti personel, sebuah upaya untuk melindungi warga sipil dari bahan peledak yang dapat melukai atau membunuh lama setelah pertempuran berakhir. Ukraina menyebut ini adalah langkah yang telah lama dituntut oleh realitas perang. Sekretaris Komite Parlemen Ukraina untuk Keamanan Nasional, Pertahanan, dan Intelijen Ukraina, Roman Kostenko, mencatat Rusia bukan pihak dalam konvensi tersebut, dan mereka secara besar-besaran menggunakan ranjau terhadap militer dan warga sipil Ukraina. Demikian sahabat Ji-Atapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon.